Lanjut ke sistem urinalis. Di sistem urinalis ini cukup banyak teorinya, jadi kita akan bahas satu-satu. Sistem urinalis terdiri dari 2 buah ginjal, 2 ureter, 1 vesika urinaria, dan 1 uretra. Bisa dilihat di sini ada fungsi sistem urinalis yang bisa kalian catat sendiri. Kemudian kita ke ginjal yang bagian korteks. Ginjal sendiri itu dibagi menjadi bagian korteks dan bagian medula. Nah, di bagian korteks ini struktur yang sangat khusus yang bisa kita lihat itu ada corpuscle renalis. Yang mana sih corpuscle renalis itu? Dia itu yang ini. Ini bentukan bulat-bulat seperti ini, dia itu adalah corpuscle renalis. Dan ginjal di bagian korteks ini, struktur yang bisa kita jumpai ada kapsula Bowman, glomerulus, urinary pole, dan vascular pole yang keseluruhannya itu ada di corpuscle renalis. Kemudian di korteks ginjal ini kita juga bisa menjumpai tubulus contortus proximal atau TC1, tubulus contortus distalis atau TC2, macula densa, arteria interlobularis, medullary rays, dan labirin. Sekarang masuk ke corpuscle renalis yang dia terdiri dari kapsula Bowman, glomerulus, urinary pole, dan vascular pole. Kita akan bedah satu-satu, mulai dari kapsula Bowman. Dia ada bagian yang pars visceralis. Dia merupakan sel podocyte yang menempel pada kapiler glomerulus. Di sini selnya. Sel-sel terluar ini adalah sel podocyte pars visceralis. Kemudian dia ada juga bagian yang disebut pars parietalis. Pars parietalis itu yang mana? Yang sebelah sini. Dia itu yang ada di luar, yang ada di kapsul luarnya. Ini adalah sel podocyte pars parietalis. Merupakan dinding luar yang terdiri dari epitel selapis pipih. Kemudian ada juga bentukan yang namanya Bowman space. Bowman space ini adalah ruang di antara pars visceralis dan pars parietalis. Kemudian ada lagi bentukan yang namanya glomerulus. Glomerulus itu ya yang ini. Ini adalah glomerulus. Glomerulus sendiri itu merupakan gelungan kapiler. Jadi dia itu kapiler yang bergulung-gulung. Yang dia itu ditutupi sama sel podocyte. Terus masuk ke tubulus contortus proximal TC1 dan TC2. Yang mana sih yang TC1, mana yang TC2? Yang TC1 ini dia itu ada dimulai dari daerah corpuscle renalis yang disebut urinary pole. Jadi TC1 itu sebenarnya mulainya dari sini. Nah, TC1 itu bersifat asidofilik. Jadi dia itu akan berwarna lebih gelap karena dia itu asam. Selnya berbentuk kubis dengan brush border. Ini TC1. Jadi dia itu kayak lebih terwarna lebih cerah atau lebih gelap ya. Maksudnya di sini gelap dan dia itu punya brush border. Di lumen-lumennya ini dia ada brush bordernya. Kemudian yang TC2 itu dia merupakan kelanjutan dari Henle tebal
ascending menuju korteks. Epitelnya selapis kubis tanpa brush border, jadi dia itu nggak ada brush bordernya. Dan jumlah intinya itu lebih banyak dari TC1. Kemudian gimana sih cara paling efektif buat bedain TC1 sama TC2? Sebenarnya gampang banget. Yang TC1 itu dia kan bersifat asidofilik, jadi dia itu terwarna lebih gelap. Dia itu kalau merah warnanya, apalagi dia itu terwarna sangat gelap dibandingkan dengan TC2. Karena TC2 ini sitoplasmanya lebih pucat dibanding TC1. Kemudian di TC2 ini dia, kalau di sebelah sini, ini dia itu membentuk bentukan khusus atau membentuk struktur khusus yang disebut makula densa, yaitu saat bersentuhan dengan vascular pole. Sel-selnya itu berubah menjadi lebih tinggi dan lebih rapat dengan inti berdekatan dan tampak gelap. Ini disebut makula densa. Jadi dia itu kayak kabel yang tergulung. Jadi dia itu akan lebih rapat selnya. Ini bisa dilihat TC1 dan TC2 perbedaannya bagaimana. Kalau TC1 dia itu asidofilik, jadi dia terwarna lebih gelap. Kalau TC2 dia itu terwarna lebih pucat karena sitoplasmanya memang lebih pucat. Ini bentukan yang disebut makula densa tadi. Saat TC2 dia berada di daerah vascular pole, maka selnya itu akan lebih rapat dan lebih tinggi. Kemudian ada bentukan medullary ray. Ini saluran yang panjang ini disebut medullary ray yang ada di bagian korteks. Kemudian di sini ada arteri vena interlobularis. Dia terletak di bagian labirin. Dan bagian labirin ini merupakan bagian dari korteks yang terletak di antara dua processus veren. Itu adalah bagian-bagian dari korteks. Lanjut ke medula. Kemudian ke medula ginjal. Struktur medula ginjal ini yang pokok sebenarnya ada dua, yaitu lengkung Henle dan ductus colligensum. Lengkung Henle sendiri terdiri dari 3 bagian. Ada Henle tebal descending, ada Henle tipis, dan ada Henle tebal ascending. Sebenarnya Henle tebal descending atau ascending ini tidak terlalu beda jauh, dia itu hanya beda di mikrofilinya. Yang Henle tebal descending itu ada brush border, sedangkan yang Henle tebal ascending dia tidak ada brush border. Tapi kita di sini coba membedakan antara ductus colligensum, Henle tebal dan Henle tipis. Nah, ini untuk lebih jelasnya, ini adalah ductus colligensum. Ya, dia epitelnya kubus selapis. Nah, kalau yang Henle tebal ini di sini dia Henle tebal. Yang Henle tipis ini. Nah, seperti itu yang ada di medula ginjal. Nah, di sini juga ada bentukan arteri vena arcuata. Arteri vena arcuata ini dia terletak di antara medula dan korteks. Kemudian di sistem urinalis ada yang namanya ureter. Ureter ini merupakan saluran lanjutan dari pelvis renalis yang ada di ginjal. Dia menembus vasika urinaria dengan arah serong. Nah, lumenya itu pada potongan melintang dia tampak berbentuk bintang karena lipatan longitudinal dari lamina propria. Dindingnya ada 3 lapisan, yaitu lapisan mukosa, lapisan muskularis, dan lapisan adventitia.
lapisan mukosa itu ada epitel peralihan, basa lamina, dan lamina propria. Jadi di sini epitelnya adalah epitel peralihan. Lapisan muskularis ada 2 lapis otot polos, dalamnya longitudinal dan luarnya sirkular. Kemudian lapisan adventitia itu dia terdiri dari jaringan ikat fibroelastis. Kemudian yang terakhir di sistem urinalis ada vesika urinaria. Nah, vesika urinaria ini juga terdiri dari lapisan mukosa, muskularis, dan adventitia sama dengan ureter. Dan dia juga epitelnya epitel peralihan. Sama dengan ureter juga. Tetapi yang bisa kita bedakan di sini dengan ureter, biasanya ini epitelnya sama peralihan, tapi biasanya di sediaan itu yang vesika urinaria itu dia itu tidak ditampakkan lumen utuh. Kalau di sediaan ini ureter dia akan ditampakkan ruang utuh. Kemudian bedakan lagi di lapisan muskularisnya. Vesika urinaria ini terdiri dari 3 lapis otot polos. Arah dari dalam keluar, longitudinal, sirkuler, kemudian longitudinal lagi. Kemudian lapisan otot sirkuler itu paling tebal, terutama pada daerah sphincter. Lapisan adventitianya sama, dia jaringan ikat fibroelastis. Selesai.